Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Indie. This is History and a Journey. Ada yang berbeda kali ini. Kita tidak penelusuran ya. Kita kali ini akan berbincang-bincang. Kalau programnya itu apa ya? Talk show. Talk show gitu. Hashtag bicara tentang mistis gitu ya. Dan di program bicara tentang mistis ini kita tidak tim Story Indie sendirian. Kita mengundang salah satu orang yang ingin berbagi cerita pengalaman mistisnya itu seperti apa gitu ya. Kita agak berbeda, kita tidak perkenalan seperti di penelusuran karena mungkin udah pada tahu juga. Kalau misalkan kalian belum pada tahu, nonton di video di High Welcome-nya ya. Kita siapa aja gitu ya. Oke, kita sambut dan kita tampilkan gitu ya narasumber kita Teh Kansa. Mangga silakan untuk bersama kami di sini. Langsung cari ke Langsung duduk atau? Langsung duduk. Selamat datang Teh Kansa. Hai, Story Indie. Selamat bergabung gitu ya. Kita berbagi cerita, berbagi pengalaman mistis Teh Kansa seperti apa gitu ya. Perkenalan dulu dong sama penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Story Indie. Perkenalkan, saya Anissa Lazardi Kansa, asli Gunung Halu. Asli Gunung Halu ya. Asli ya tuh. Oke. Kansa itu sebagai apa? Katanya sih bintang tamu. Oh, bintang tamu. Bintang tamu dong. Oke. Kan diundang. Diundang. Ya, diundang. Kansa itu dia punya salah satu usaha. Usahanya itu di bidang kopi nih. Bawa kopi Gunung Halu gitu. Nah, sekalian endorse. Ngepromosiin dong. Gitu. Oke, Teh Kansa, boleh cerita gak tentang pengalaman Teh Kansa gitu, tentang mistis, punya gak? Sebenarnya nggak mistis banget sih, cuman emang pengalaman. Jadi aku tuh punya teman gaib dulu. Temen tuh. gaib? Iya, bukan manusia. Sip. Kayak gitu sih. Gimana? Temen gaib. Ceritain dulu dari kenapa bisa sampai tahu bahwa Kansa punya temen gaib. Sebenarnya sih kalau buat tahu itu bukan orang dari umur dari kelas 10 apa kelas 11 SMA deh. SMA? Sekitar usia segitu tahu itu bukan orang. Kalau lihatnya itu dari kapan? Dari kecil. Oh, dari kecil. Oh. Jadi waktu dulu kan keluarga tuh tinggal di Taman Jaya di rumah yayasan. Dari umur, kalau inget memori sih dari umur 4 tahunan kali ya. 4 tahun. Nah itu tuh kata tetangga juga sama teman aku sendiri suka bilang, kok kamu sering ngomong sendiri sih? Orang ngiranya aku ngomong sendiri, padahal enggak. Kalau aku sih enggak. Padahal ada yang ngajak main juga gitu. Ada yang ngajak ngobrol. Okay. Sosoknya jelas gak kelihatannya seperti apa? Jelas. Jadi ada 3 orang. Bukan orang ya. Ada 3 makhluk. Oke. 3 makhluk. 2 perempuan, 1 laki-laki. Kalau yang laki-laki namanya Ali. Dia tuh fisiknya kayak orang Arab gitu. Halis tebal, kulit Arab gitu. Orang Arab. Nah, kalau yang perempuan Safira, dia lebih ke Turki. Kalau yang satu lagi Reina, dia Asia banget. Oh, jadi orang luar negeri semua. Iya, luar negeri semua. Oh iya dong. Datang ke Gunung Halu itu. Datang ke Gunung Halu ya. Jauh-jauh. Jauh-jauh dong. Lagi wisata. Itu umurnya tahu gak? Umur kalau nggak salah itu sekitar 1200 tahun. Tapi perawakannya dia menyesuaikan dengan aku juga. Oh, jadi si umurnya menyesuaikan dengan Kansa juga gitu ya? Ya? Maksudnya fisiknya. Umurnya fisiknya. emang 1200 tahun kan kalau dia. Nah, aku masih umur 4, 5, 6 tahun lah. Oh. Jadi dia itu diurus sama 3 orang makhluk ini. Diurus sama orang tua dong. Oh iya sama orang tua. Maksudnya ada yang ngajak main ada yang juga ngajak gitu. mainnya gitu. Sadar waktu SMA Usia itu dikasih 16, tahu apa gimana? Pas sadar aja, kok ya kok orang lain gak pernah lihat, kok cuma aku aja yang lihat mereka. Oh, Kansa juga nanyain sama teman gitu ya? Awal tahunya enggak? Kayak aku lagi bareng mereka, tapi orang lain kayak yang nggak lihat. Kita barengan, tapi mereka kok bisa nabrak-nabrak gitu maksudnya. Kegambar. Gimana pandangannya Kang Alip? Apa ya? Kalau dari yang
Yang laki-laki yang Ali dulu. Yang laki-laki. Siapa namanya? Ali. 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 Dia punya sejarah. Dulunya emang dari sana gitu, dari negeri Arab Timur Tengah. Timur Tengah. Oh. Jazirah. Dari wilayah negara atau apanya nggak tahu. Yang penting yang pasti itu dari wilayah Timur Tengah gitu. Heeh. Perjalanan dagang sih awalnya. Oh iya, dari sejarah juga emang seperti itu gitu. Jadi sejarah dulu. Dulu. Jadi di sejarah dulu itu ditarik ke kalau misalkan ditarik ke sini emang kayak gitu. Seorang pedagang-pedagang Arab itu selain menyebarkan Islam, Iya, sambil sambil berdagang juga gitu. gitu. Oh, gitu. Iya. Itu yang sosok Ali. Yang sosok alinya Sekarang masih ada. nggak ikut kayaknya. Oh, gak ikut. Tapi Kalau yang dua ikut kayaknya. oh, yang dua ikut. Yang cewek ya? Yang cewek Iya, sama yang cewek sama. Raina sama siapa namanya? Safira. Sama Safira. Safira. Ya. Safira rambutnya pirang, panjang, kucir kuda. Kalau Reina rambutnya sekitar segini. Raina itu Asia. Ya, kita lah. Asian ya. Asia Tenggara. Muka-muka kayak gini. Bukan kayak gini, kayak gimana? Aku paling dekat sama Reina, Oh, Raina. tapi paling sering berantem juga. Itu gimana berantemnya tuh? Kenapa bisa sampai berantem gitu? Biasanya sih karena tiap permintaan dia aku harus nurutin. Bahkan untuk hal kecil kayak coba kamu lihat ke Sarah tapi aku nggak mau, dan pasti mata aku sakit atau ada aja anggota tubuh yang dibikin sakit sama dia. Oh, ada efeknya. Ya, baik saja. Tapi itu baik Tentu saja baik. Tentu saja karena dia yang ngejaga juga ya. ngecovernya dia. Oh. Ya, kayak Iya. Tapi sekarang suka lihat. rasain atau gimana? Sekarang sih nggak, soalnya udah lama kita pisah, memutuskan untuk berpisah. Soalnya kan waktu sadar dari yang kelas 10 apa kelas 11 itu aku baru cerita ke orang tua, dan emang bener-bener nggak ada yang tahu satu orang pun kalau aku main sama mereka. Ternyata agak sensitif sih sebenarnya, lebih ke akidah ya sama tauhid. Iya. Takutnya nanti kamu nanti gimana kalau minta sama mereka, pasti Iya. akan ada Betul. ya keluarlah dari koridor akidah, takutnya kayak gitu. Dan dari situ aku juga mulai mikir, oh iya juga sih. Terus dari situ mulai mengurangi komunikasi, terus berhenti komunikasi sama mereka. Udah gitu, tapi tiba-tiba si Raina tuh emang karena kita udah deket lama, jadi dia tuh marah dan emang ngeganggunya tuh dari mimpi atau kadang dari apa aja gitu, mengganggu pikiran kayak gitu sih. Sewaktu itu 2 minggu berturut-turut diganggu terus sama Rena karena dia marah. Dan aku di mimpi itu emang disiksa sama dia. Itu kalau disiksa kayak gitu sakit enggak? Ya kalau di mimpi Besoknya? sakit, kalau ke fisiknya enggak sih. Enggak, aman-aman aja gitu. Itu kalau kamu kan si Raina itu sama si Safira ini kan pure gitu kayak orang. Iya, tiga-tiganya emang kayak orang. Kayak orang, oke, fisiknya tuh kayak orang. Nah itu kalau misalkan kamu main sama dia, kamu sempat gak dibawa kemana gitu? Pernah dibawa ke rumah mereka, Nah ke itu tempat tinggalnya maksudnya. tempat tinggalnya iya gitu, gimana itu tempat Gimana itu? tinggalnya? Aku nggak terlalu tahu, tapi emang kayak di film-film tuh emang bener kok kayak gitu. Penggambaran kita dibawa ke dunia mereka. Waktu itu sekitar jam 2, jam 3 sore deh kayaknya. Aku dibawa sama mereka, tapi aku tiba-tiba ada di depan hutan. Tapi berkabut, ke suasananya kayak suasana jam 5 sore. Nyusurin hutan itu. Di situ ada rumah, catnya warna putih. Kayak kusen tiang-tiang gitunya tuh warna hitam gitu kalau nggak salah, hitam. Terus aku masuk, kayak rumah kita aja, sofa yang kayak gitu. Terus ke dapur, aku ternyata di situ ya, aku mau numpang pipis ya buat buang air. Dibilang lurus belok kiri. Nah pas aku ke sana, masuk ke dapur, kan ini posisinya ruang tamu. Ini pas masuk tuh, di sini ada ruangan, di sini juga kayak batas ruang tamu sama dapur. Itu masuk ke dapur, di sini kamar mandi, di sini ada rak piring. Nah pas aku mau ke kamar mandi, tapi di situ juga jadi ini pintu kamar mandi. Di sini tuh ada ruangan lagi ke atas di lantai 2. Nah di situ ada anak kecil pakai baju kemeja kuning pucet gitu deh. Krem. Tapi enggak krem juga, tapi kuning, tapi udah mulai pudar gitu. Pakai celana pendek sekitar segini. Cowok yang suka pakai celana segini tuh. Anak kecil itu kurus, agak hitam juga. Pas aku mau kejar, dia langsung ke atas. Udah itu ngilang. Aku nggak jadi ke kamar mandi. Pas aku lihat ke rak piring, tiba-tiba
si ruangannya itu tiba-tiba mau hilang, terus aku udah ada bangun, ada di kolong tempat tidur. Jadi pindah ke kolong. Ya, justru kan di bawah jalan-jalan tadi. Oh gitu. Tapi di situ tuh ada, ini kan rumah yang aku masukin, di sini juga ada kayak apa ya, kayak dari batu-batu putih gitu buat jalan gitu. Di situ ada rumah tapi dari kayu. Kalau yang sebelah sana, dari sini enggak. Gimana Serem juga ya itu, kamu dibawa ke dimensi lain, gimana rasanya itu, capek nggak? Iya, cepat terkuras tenaga sih main sama mereka emang. Pasti tenaga yang energi kena Energi gitu. kitanya yang ini. Jadi kan gini, aku tuh sedikit bertanya-tanya gitu kan. Itu kamu masuknya lewat portal atau langsung masuk ke rumahnya kayak gitu kan? Tadi penggambarannya tuh kayak ada kabut, terus tiba-tiba ada rumah. Kamu kan melewati antara batas dunia dan dunia kita dan dunia mereka. Itu rasanya pas masuk ke dunia mereka kayak gimana gitu, ke tubuh kamu dan ke suasana kamu gitu, suasananya seperti apa gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu ingat, cuman sebagian yang ingat tuh kayak kita dari rumah terus keluar ke arah kebun, tiba-tiba kayak perjalanan jauh, tapi udah ada aja di situ. Kan di rumah masih jam 2 jam 3, pas dimasuk ke tempat mereka itu suasana udah kayak jam 5 sore udah Malam, kayak gitu. kayak udah malam ya. Udah menuju malam. Padahal pas balik ke rumah ternyata cuma bentar gitu di sana, nggak selama yang kayak yang aku rasain pas Ya, itu. yang pas diajak jalan-jalan itu. Kan tadi dilepas. Apakah menggunakan apa ya, dengan bantuan orang lain gitu, atau dengan sendirinya? Sendiri. Nah, awal lepas tuh emang berat ya karena emang udah deket, Iya, tiap udah hari deket bareng, juga udah gitu. gimana. Kayak sahabat sendirinya. Iya, terus pernah bener-bener sepi banget itu selama 1 minggu nggak komunikasi sama mereka. Tapi tiba-tiba aku pengen mereka balik lagi dan mereka balik lagi. Tapi dari situ emang aku udah pengen, udah aja. Tapi nggak pakai bantuan orang lain gitu, dilepas. Soalnya mereka masih ada gitu. Nah, cuman ngasih jarak. Iya, soalnya emang aku sendiri emang dari dorongan orang tua juga batasin aja dari kitanya, karena semua balik lagi ke diri kita, nggak bisa orang ngebantuin tapi kitanya masih pengen, ya tetap aja bakal ada di sini. Tapi sekalinya waktu amit-amit ya, waktu kita sedang ada kesulitan atau apa gitu, mereka suka ada gitu, tanpa dipanggil juga. Soalnya gimana, hampir tiap hari kayak patroli gitu. Aktivitas kamu itu Dipantau dipantau terus sama mereka gitu, kayak gitu. Ini yang kita lihat kayak gitu. Tapi kalau yang Ali gimana? Yang Ali dulu pernah di kampus kan ada temen juga yang sama yang kayak gini-gini lah. IndiHome. Ya ini. Yang ini home. Kita lagi di ruang depan, terus aku bilang aku kangen sama Ali sama anak-anak yang lain juga. Tapi tiba-tiba tuh kayak yang jadi medianya gitu loh. Jadi si Ali tuh yang ngerasukin ke dia. Komunikasinya lewat dia, medianya lewat dia. Tapi aku nggak percaya sih waktu itu, karena awalnya aku percaya, tapi setelah beres, jadi kita bisa ngerasain ini dia beneran atau bukan. Ternyata enggak, emang ada aja jin emang jin ya, jin lainnya yang emang pengen ngedeketin juga. Iya, karena kan ngebohong, karena yang namanya jin kan dia berbagai cara supaya bisa itu, supaya bisa dekat. Kan itu di waktu sekolah ya mulai ngelepasin mereka. Terus pas kuliah aku ngekos di daerah Palasari. Udah bener-bener nggak sama mereka. Tiba-tiba pas kaca, tau nggak sih cermin yang kecil itu? Nah, aku lagi ngaca kayak gini, itu cermin tiba-tiba balik sendiri. Gini kan kita kalau ngaca kayak gini nih. Tiba-tiba kebalik. Pas ngeliat ke tembok itu ada cewek rambutnya keriting, hidungnya mancung tapi mata kirinya keluar, itu darah semua kesini. Yang mana? Kalau itu mah bukan Itu mah bukan teman. Bukan yang orang bukan yang 3 makhluk ini gitu. Bukan, tapi Bukan. itu mah yang udah ada di sana gitu, yang Iya. di kosan Palasarinya. Kan dari sekolah udah lepas dari mereka. Nah setelah mereka nggak ada tuh emang bener-bener yang lainnya tuh pada kayak mulai bermunculan ngeganggu kayak gitu.
Karena emang ketika udah yang 3 makhluk ini Kansa jadi lebih peka. Iya justru itu. Iya justru itu. Jadi apapun yang ada di sekitaran Kansa ngerasain gitu karena udah pekanya itu gitu. Iya. Oke. Gimana? Kurang lebih kayak gini ya, Gambaran yang rambutnya pendek tapi Sama. Hampir. Karena ini gambaran kasarnya gitu. gambaran. Tapi ada emang gambaran cantik jelas sih. sih. barusan Tapi mau cantik ya. buat ke bawah Mr. Poci datang. Mr. Poci datang. Ada yang ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Ada yang ganggu. Ada yang dong. ganggu jadi konsentrasi jadi Konsentrasi buyar. buyar. Udah mau gambar ke bawahnya. Oke. Pengen ikutan. Yang ikutan dia. pengen ikut digambar. Iya. Oke, lanjut lagi ceritanya. Mr. Pocinya ganggu. Kamu itu kan ini ya sempat diganggu, bukan diganggu, lebih ke berteman sama mereka bertiga terus dibawa-bawa ke mana gitu. Itu perasaan kamu ketika emang barengan sama mereka itu yang emang benar-benar real gitu, nyata kayak gini, nyata sempet gak gitu ketika kamu emang dalam bahaya mereka itu nolongin gitu? Aku nggak ingat sih kalau soal itu, aku rasa nggak pernah kalau sampai ke sana. Tapi yang aku ingat tuh kayak kita lagi di sini nih, dalam jarak 10 meter tuh tiba-tiba kayak ada film ngasih tahu di situ ada berapa orang yang kayak lebih kayak gitu. Waktu itu juga di kampus kayak gitu. Di sana ada kecelakaan. Dan ternyata pas besoknya aku dengar, pas aku bilang kayak gitu emang bener kejadian ada itu. Kayak film ya. Iya. Sempat kejadian, saya juga pernah. Dan itu jadi beban berat Beban. Iya. Iya, emang kalau diceritain Ya. ya. Karena sama juga gitu ya, ketika ada sesuatu jadi apa ya? Ke kitanya juga. Kitanya juga jadi Iya, was-was. was-was. Jadi lebih baik ngelihat ke depan atau ngelihat ke belakang nih? Godaannya emang bener-bener berat sih kalau bareng terus sama mereka. Kadang kan kita sentuhan sama orang, tiba-tiba kita tahu masalah orang itu kayak gimana. Iya betul. Itu emang kenapa aku harus tahu masalah orang sih, buat apa? Aku takut. Tapi kebilang Kansa kelihatannya IndiHome atau apa? IndiHome. IndiHome ya. Cuman Kan dari kecil dia. iya dari kecil. Tapi Walaupun ditutup-tutupi tetap aja gitu. Ya. Iya, itu udah berapa kali coba ditutup, tetap aja balik lagi. Cuman kelihatannya Kansa bisa ngontrol. Bisa. Ya. Karena kan jarang gitu. Ada yang nggak bisa ngontrol gitu. Anak organisasi gitu loh. Iya. Oke. Ada lagi gak Nanda? Ada lagi gak gambarannya yang 2 itu? Kebayang gak? Masih buyar ya gara-gara Mr. Poci itu. Aduh, ganggu banget. Padahal ini siang ya. Ya. gini nih, kan kamu tuh selain tentang cerita teman gaib itu kan, kamu itu selain anak organisasi itu sering main juga kemana gitu ya. Nah, ceritain dong ke kita gitu pengalaman kamu waktu main misalkan kayak pendakian, Iya, naik gunung. naik gitu. gunung, terus main ke tempat-tempat yang memang menurut kamu pernah terjadi sesuatu, atau misalkan kan orang-orang yang seperti kamu gitu bisa ngelihat ke depan dan ke belakang, intinya seperti itu gitu. Sok ceritain gitu, misalkan di gunung ini pernah terjadi ini kayak gini, peristiwanya kayak gini, pernah gak misalkan pas naik gunung kamu itu ngelihat gitu akan ada suatu hal yang terjadi? Waktu di gunung enggak sih, kalau penglihatan lebih ke kayak emang ke mereka yang lebih bermunculnya orang, bukan orang ya, makhluk-makhluk Iya, kayak makhluk, gitu. makhluk, ya. Oh, makhluk-makhluknya aja. Yang muncul ya setiap kali kemana-mana. Cikuray sih waktu itu yang paling lebih ini banget dibanding gunung-gunung yang lainnya. Waktu itu tuh berangkat H-3 Ramadan kalau nggak salah. Jadi kita tektok ya dari nanjak langsung balik lagi. Nah itu kita berangkat jam 12 malam Berangkatnya. ngetreknya dari base camp. Ya. Jadi pas jam 7 udah sholat isya,
kita langsung diriin tenda lagi di base campnya. Terus kita berangkat jam 12. Tapi pas sholat itu sebelumnya emang, jadi ini base camp tuh warung, di belakangnya kamar mandinya di belakang. Pas ke kamar mandi sih biasa aja, cuman pas di musola, nah itu benar-benar kayak juru kanan kiri udah liatin. Pada ngeliat. Karena emang udah kebilang peka juga gitu. Iya. Soalnya ada hal yang menarik gitu. Iya. Gak bisa ngehindar itu. Aduh, susah Iya, banget. maksudnya Iya, susah. kayak gitu Emang susah. udah Auranya emang gimana ya? Berangkat jam 12, nyampe di puncak jam 7 kalau nggak salah atau jam 6. Jadi di pos 3 kita tuh istirahat makan. Tapi aku lupa sih waktunya jam berapa. Cuman pas itu tuh ada teman, biasanya kita kan kalau di gunung jarang banget ya manggil nama kayak Dika, Padli kayak gitu, enggak, tapi pakai kode-kode gitu, Kiu yang kayak gitu kan. Nah, Iya. karena dari awal udah dikasih tahu kalau jangan panggil nama, pakai apa aja gitu panggilnya. Terus tiba-tiba ada yang Andri katanya. Semua orang itu dengar, padahal dari tim kita tuh nggak ada yang manggil dia, dari depan nggak ada juga. Udah lewat. Iya. Terus pas menuju pos 4, iya kayak kalau nggak salah ada tenda. Aku nggak tahu itu tenda orang atau bukan. Cuman waktu itu lagi misah-misah jalannya. Aku lagi sama Mang Angga sama Teh Nadia. Pas aku lihat ke kiri emang kayak ada tenda. Itu tuh kayak abu yang hampir biru gitu, abu tapi agak cerah ke biru-biru gitu. Biru-biruan. Di dalamnya tuh ada cahaya tapi cahayanya redup. Aku pikir mungkin ada orang. Ada orang ya. Tapi pas dikit, bukannya kita nggak bisa ngecamp sembarangan ya di trek. Iya. Nah, Oh. itu jadi kita logikanya. Iya, ini harus dipakai. Aku pengen Nggak ada buang. sumber kehidupan. Kayaknya nggak ada tanda ada manusia di Ada- situ sih, nggak ada hawa manusia. Karena kan kalau misalkan ada manusia suka kerasa kan Ya, hawanya seperti hawa apa manusia gitu. dan Ya. hawa seperti itu Hawa tuh dan- beda Iya, rasanya. gitu. Aku bilang, Mang, aku pengen buang air. Tuh di sana. Pas dilihat di sana, udahlah, gelap, udah gelap. Ternyata di situ emang makam pendaki. Makam pendaki. Jangan deh di atas aja, nanti ujung-ujungnya kan mau airnya siang gitu. Iya. Ditahan bener itu Ditahan. karena nggak bisa sembarangan ya kan. Riskan banget. Gitu. Udah gitu teh, Di Cikuray itu. Cikuray. Oke, kan tentang pendakian ya. Pernah nggak kamu sesekali atau sewaktu-waktu kamu di jalan misalkan di jalan raya atau misalkan di suatu tempat gitu yang memang bolehlah dikatakan sering terjadi kecelakaan, kamu ngelihat sesuatu gitu di sana, pernah nggak? Enggak sih, enggak se ekstrim itu. Paling Ekstrim ngelihat orang yang diikutin aja. Ngelihat yang diikutin aja. Oh, kalau Berarti penglihatannya kan saya udah 4G gitu ya. Kalau di sinyal tuh. terus kalau misalkan di jalan kan oke lah, di antara kita ini ada yang pernah atau misalkan bisa gitu melihat ke masa lalu. Itu Pernah nih kadang kejadian nih di sini kayak gini kecelakaan, dan ternyata ketika kita tanyain deh, oh iya ternyata bener gitu. aku nggak pernah make sure sih. Gak pernah make sure. Nggak, kayak udah lihat aja udahlah, ngapain juga dicari tahu lagi gitu, nanti malah makin kepikiran juga kan. Oh. Tapi ya kalau waktu di Cikuray aku pernah ngeliat gerbang dimensi lain loh, itu bener-bener jelas banget. Serem. Portal kan? Portal. Portal dong. Daerah gunung ya seperti ini. Iya, Kayak kalau gitu. kalau gunung kan kebanyakan Iya, banyak emang gitu. Portalnya banyak. Kalau di sini Ada ya? Iya. Ya ada. Yang tiba-tiba ikut di sini juga, iya kan? Ada nih. Tiba-tiba panas. Yang nonton juga ada itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Sesekali atau sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu lah ini. Emang kalau misalkan emang gini lah. Pegang kan tangan orang nih kamu tuh. Kayak gini, set, atau misalnya gimana? Melihat ke masa lalunya atau misalnya melihat ke masa depannya. Itu kamu suka ngasih tahu nggak? Enggak. Enggak. Enggak Atau pernah. misalkan ke depannya, hati-hati kamu bisa kecelakaan atau gimana gitu. Enggak. Nggak dibilangin. Enggak. Bijaksana sekali kamu. Ya, justru Karena takutnya itu. serba salah, nanti malah jadi Iya, orang tuh nanya-nanya ini gimana. Soalnya dulu juga pernah ada beberapa orang yang tahu tiba-tiba ngasih foto orang ini menurut kamu gimana.
mau nggak dijawab mereka tahu, kalau dijawab juga nggak enak kan, nanti takutnya so tau banget kamu kenal juga enggak, takutnya kayak gitu juga Iya, sih. iya Mending gitu. ya diam itu emas tuh di situ ya. Gitu. Jadi harus jadi bijaksana ya. udah bisa ngontrolnya tuh di situ gitu ya. Karena kalau misalkan ya orang yang tidak bisa ngontrol, pasti dia pusing, stres. Ya, stres. Dia bilang gitu nanti sama orang yang ditujunya dibilang kayak gimana gitu ya, dibilang kayak negatif. Gitu. Seram sekali ya ceritanya. Kang Alif, ada tambahan, ada pertanyaan Ada nggak pertanyaan nggak? tentang yang tadi nih, yang 3 sosok yang tadi? Kalau di rumah gimana? Kalau di rumah ya dulu emang, ya kalau dulu emang bareng terus kan di rumah. Kalau sekarang udah bubar. Dan itu cuman kamu aja yang ngelihat, orang tua kamu enggak? Teman kamu juga enggak? Enggak. Itu Tapi- pernah enggak diajak nginep sama kamu di sana? Di rumah kamu? Emang sering tidur bareng kok. Serius? Kamu kasih makan enggak? Ya nggak tahu aku mereka makan apa. Belum ngasih tahu. Enggak dijajanin seblak gitu? Masa ikan. Tapi orang tua tahu. Ya taunya pas aku cerita aja, Oh, pas pas cerita yang aja. kelas 10 11 itu. Mereka baru tahu itu pasti. Itu kenapa bisa ikut ke Kansa gitu? Apanya? Yang 3 orang itu. Itu awalnya dari mana gitu? Aura. Aura. Oh, aura kita. Kansanya Iya, gitu. Aura Oh. Kansa. Dia aura. seneng gitu. Dia seneng. Yang pertama seneng, merasa cocok, ya Nyaman. jodoh. Yang namanya juga cinta juga kan kalau nyaman juga kan terus gitu ya. Udah bucin. Gitu. Parah dong. Gitu. Dana nggak gambar apa? Udah kelihatan lagi. Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang Ada yang ngedatengin dia ya? Kalau dulu Soalnya emang ada- benar-benar ada. sensitif banget ya, kayak orang yang energinya beda sama aku pasti udah langsung pusing, mual, muntah. Tapi kalau sekarang sih enggak, udah mulai Udah bisa ngontrol ya? Iya, udah bisa ngontrol. Udah bisa ngontrol sekarang. itu benar-benar di depan orangnya aku mau muntah. Kebayang itu gimana nahannya. Aku mau nanya dong. Kan Aku di nggak sini mau tuh jawab. Mas, nggak boleh gitu dong. Aku mau nanya dong, kan di sini tuh ada portal ya. Kita bukan mau nakut-nakutin gitu. Cuman bisa nggak kalau misalkan orang yang dalam tanda kutip biasa ya gitu masuk ke portal itu? Kalau sepengetahuan aku sebenarnya bisa sih yang nggak biasa dan biasa juga. Yang nggak biasa dan biasa juga bisa masuk ke Bisa portal masuk. itu. Nah itu kan kamu juga bisa keluar, itu yang biasa bisa keluar kalau misalkan masuk di sini. Kalau apa? Kalau masuk di sini Aku nggak tahu ya, soalnya karena sama temen jadinya pasti insya Allah balik lagi. lagi. Kalau di sini ya aku nggak tahu, nggak mau coba-coba. Jangan ya. Jangan Jangan. di sini mah. ditakutkan gitu. Emang liar gitu. Takutnya kan kayak cerita-cerita pendaki gitu yang memang hilang masuk ke sana dan nggak balik lagi gitu. Kayak gitu. Ditakutkan. Iya sih. Sebenarnya itu lebih ke apa sih sebenarnya mereka Apa tuh? sih? Oh, Musibah. musibahnya. Serem juga ya. Oke. Berarti Ada kita nggak harus pertanyaan hati-hati terakhir di sini. nih sebelum kita udah? Ada yang mau ditanyain? Anda? Kansa ada yang mau ditanyain ini kak ke orang-orang Ke ini, orang-orang yang- tim story indie ini. Nantilah di belakang layar banyak Oh, pertanyaan nah di kok. belakang layar. Siap. Layar. Oke. Ada gak pertanyaan lagi? Lupa. Lupa. Lagi sakit jadi Iya. konsentrasi. Kang Alif lagi sakit Susah. nih. Lagi sakit Kang Alimnya. Nanda ini siapa? Kurang tahu. Kenalan dulu. Kang Alif ini siapa yang digambar Gambar Nanda? yang jelas ya. Ini mah yang di sini. Yang di sini dia. Ini mah yang di sini. Dia ke gambarnya yang di sini gitu. Ini mah yang di sini. Kan nanti kita tunjukkan foto makhluknya. Tapi Seperti nanti apa? di lewat di editingnya ya. Ya, lewat editing. Jadi tinggal dipoto dulu. Hah? Ini tinggal dipoto nanti. Ya. Gimana? Ada lagi gak? Jadi kesimpulannya nih. Ya hati-hati aja gitu. Hati-hati aja gitu kalau mau main-main kemana-mana aja gitu. Kayak gitu. Tapi apa namanya percaya. Iya, aku juga percaya kalau di sini memang ada portalnya gitu. Enggak kita percaya ke Iya. beliau gitu. Ke beliau juga. Beliau Neng Kansa. Ada satu pertanyaan lagi nih Boleh. buat Kansa. Dampak negatif dan positifnya bisa lihat makhluk gaib menurut pengalaman sendiri gimana gitu? Positif negatifnya.
Positifnya sih emang kayak ya beda aja dari yang lainnya, kitanya kayak orang lain tahu, orang lain nggak tahu, kita tahu. Kalau negatifnya emang emosi kadang nggak stabil, Oh iya. Oh iya, Setuju. nah, juga. mancing banget gitu. Kita emosi. juga gitu. Iya. Oke. Kalau sekalinya sedih pengen sedih nangis terus. Iya. Kalau Main marah otak. Kalau udah ada pimaraheun ya. Iya. Apa tuh kemarin? Marah gitu. Oke, itulah kita berbagi cerita pengalaman bisnis bersama Teh Kansa juga. Banyak sih ceritanya ya, pelajarannya juga gitu, dampak negatif pengalaman Kansa sendiri gitu ya mengenai hal seperti ini gitu. Oke, kita cukupkan sampai di sini juga karena waktunya udah durasinya udah maksimal itu yang di belakang udah gitu. Udah nyerah. Udah nyerah, padahal masih banyak ya yang kita Pengen kita yang tanyain. kita Ya. pengen tanyain. Mungkin di lain waktu ya Teh Kansa kita bisa bareng-bareng lagi di Story Indie ini. Terima kasih atas kedatangannya Terima yang kasih. Makasih telah sebesar-besarnya. diundang. Aduh. Dan ada satu lagi ya, buat yang suka ngopi nih. Buat yang suka ngopi, ada salah satu kopi ciri khas Gunung Halu nih. Yang mungkin udah banyak pada tahu juga kopi Gunung Halu ya. Ini kopi Gunung Halu yang mereknya itu Gunung Halu Deep Coffee ya. Ada berbagai varian rasa itu yaitu wine, natural, honey, honey, terus full wash. full wash gitu. Masih banyak gitu ya varian-varian rasanya. Nanti bisa di order ke IG-nya apa? Deep Coffee. Deep Coffee atau IG Teh Kansa mau? Boleh? Oh, boleh. Lazuardik, Lazuardik. Nah, itu. Oke, nanti ada di kolom Ada di deskripsi. ada di deskripsi ya gitu. Nanti kita cantumin, oke? Oke, sekian dari kita obrolan kita bersama Teh Kansa cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan ya Teh Kansa, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.